Tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana solusi untuk mengatasi paper jam pada Canon IR 6000 atau 5000. Jadi adapun beberapa permasalahan yang sering terjadi pada mesin ini, diantaranya ini masalah paper jam. Ini mesin ini kalau sering kita memfotokopi timbal balik bakalan nyangkut terus sehingga hasilnya tidak jalan normal keluar, karena di sini sering nyangkut kertasnya apabila kita memfotokopi timbal balik. Jadi indikasi permasalahannya kemungkinan bisa jadi masalah sensor, masalah rollernya juga, masalah delivery flappernya juga bisa jadi udah patah di dalamnya, dan juga masalah gear. Nah, pada mesin fotokopi Canon IR ini saya akan membuka dulu apa kira-kira yang menjadi permasalahan sehingga mengakibatkan terjadinya paper jam pada mesin fotokopi Canon IR dengan tipe 6000 atau 5000 ya. Oke, berikut ini kita akan menyaksikan video ini. Begini dia kira-kira solusi untuk mengatasi paper jam. Ini kita buka. Ini sering terjadi pada unit 1 ya. Kalau unit 2 tentunya beda caranya. Ini permasalahan dari mesin ini terjadi pada unit 1. Dari sini kita dapat melihat bahwa di sini ada bekas-bekas toner. Bekas toner ini harus kita bersihkan nantinya. Nah, ini di sini juga ada terjadi pecahan pada plastik ini atau flapper fixingnya. Flapper fixing. Jadi kalau ini udah terjadi pecah-pecah, jadi kita harus mengganti, karena ini juga salah satu bisa mengakibatkan dari paper jam pada mesin fotokopi Canon IR 6000 ini. Jadi ini juga kita harus mengecek rollernya. Ini roller namanya di bawah, dan ada juga yang di dalam ini roller. Jadi ini kalau kasar dan masih bagus, kita harus memperhatikan ya. Kalau kiranya ini sudah rusak dia, atau ini terlalu udah bagus kelihatannya, namun motor dari roller ini kalau sudah dihidupkan dia tidak berfungsi dengan normal. Jadi kita harus melakukan pengecekan benar-benar pada mesin ini agar mesinnya bisa menjadi normal kembali. Nah, ini yang pertama dulu kita harus membersihkan ini. Ini ada noda-noda toner di sini. Jadi kita harus membersihkannya. Dan ini kalau belum parah kali, kita bisa mengakalin dengan membuat lem pada pecah-pecahan pada plastik flapper fixingnya ya. Ini namanya flapper fixing. Kita dapat membersihkan dengan menggunakan cutter ya. Kita harus membersihkannya secara pelan-pelan agar ini bersih ya. Jangan sampai ada bekas-bekas toner, apalagi abu ataupun potongan-potongan kertas yang nyangkut di dalam tempat flapper fixingnya.
ini yang dinamanya flapper fixing ya. Jadi kalau ini udah ada indikasi pecah di areal ini, kita harus mengecek. Ini biasanya nggak pecah, tapi pada mesin ini pecah ini. Jadi kalau memang nggak ada lagi solusi ataupun nggak bisa kita mengakalinya, jadi flapper fixingnya ini kita harus mengganti dengan yang baru ya. Mungkin harganya kurang lebih 100 ribuan gitu lebih lah. Ini Anda bisa ngecek dari media online. Ini rollernya di bawah. Roller ini yang kalah penting adalah rollernya yang ada di duplet ini. Coba Anda perhatikan satu persatu, apakah roller masih bagus atau sudah halus. Karena jalannya kertas ditentukan oleh daya tarik roller. Ini ada dua, di bawah juga ada. Ini walaupun motornya ini bagus, namun rollernya halus, yaitu sama saja. Kertas tidak akan mampu mengalir dengan sempurna. Jadi kita harus mengecek ini bagus-bagus, apakah roller ini, kalau biasanya masih bagus itu dia masih agak kasar. Tetapi kalau udah halus, ya bisa jadi terjadinya jam taper pada mesin Canon ER 6000 ini. Jadi kita harus mengecek betul-betul pada mesin ini. Ini juga kuku macannya ini kita harus memperhatikan apakah ini kuku macan namanya, apakah kuku macan ini masih bagus. Kalau memang nggak bagus ya kita harus mengganti yang baru. Jadi pada mesin ini kuku macan ini namanya dia masih bagus. Untuk solusi untuk mengatasi karena ini agak pecah tetapi nggak semua, kita harus memberikan lem pada bagian-bagian pecahan ini untuk solusi sementara ya, sebelum kita ganti yang baru. Mana tahu ada kerjaan kita yang mepet, jadi kita harus melakukan pengeleman dulu pada bagian-bagian yang udah pecah ini. Ini kita harus memberikan lem yang memang benar-benar tahan panas ya. Jadi Anda harus hati-hati melakukan pengeleman ini, karena ini juga bisa jadi makin macet nanti kalau kebesaran atau tidak pas ya. Jadi ini kita pastikan sudah bersih ya. Ini kita pastikan sudah bersih, dan ini juga sudah kita melakukan pengeleman. Setelah itu Anda juga bisa memperhatikan gear-gear yang terletak pada bagian mesin ini. Kalau kira-kira gear udah ada yang sudah habis, kita harus melakukan penggantikan yang baru ya. Ini namanya gear-gear, ada banyak gear di sini ya.
Oke, kalau kira-kira udah siap, kita dapat menutupnya kembali. Oke, mudah-mudahan dengan solusi ini dapat memberikan manfaat untuk Anda, terutama kepada pengusaha fotokopi. Semoga sukses selalu.